Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rena Tabehan. Saya ingin melanjutkan pembahasan materi terkait mata kuliah manajemen mutu. Cara melakukan kontrol kualitas. Ada beberapa cara untuk melakukan kontrol kualitas yang baik. Di antaranya, memilih anggota tim yang tepat. Memilih tim yang kompeten termasuk kontraktor, subkontraktor, dan pemasok yang memiliki pengalaman luas dan reputasi baik dalam menghasilkan pekerjaan berkualitas. Yang kedua, ditetapkan spesifikasi dengan jelas. Jelaskan secara rinci semua persyaratan proyek, seperti jenis material, kualitas pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan kepada seluruh tim, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, tetapkan ekspektasi pemasok dan vendor sejak awal. Sebelum proyek dimulai, tentukan standar kualitas material dan waktu pengiriman yang harus dipatuhi oleh pemasok dan vendor. Yang keempat, kita harus memilih material yang sesuai. Pastikan penggunaan material sesuai standar mutu dan dikirim sesuai jadwal, supaya proses konstruksi tidak terganggu dan dapat dilakukan sesuai jadwal. Yang kelima ada pastikan keselamatan dan kepatuhan. Terapkan protokol keselamatan kerja dan patuhi seluruh regulasi konstruksi demi menjaga mutu dan menghindari pelanggaran hukum. Dan yang keenam, periksa ulang dan verifikasi. Sebelum menyetujui hasil pekerjaan, lakukan pemeriksaan untuk memastikan semua sesuai standar dan bebas dari kesalahan. Selanjutnya ada lindungi pekerjaan yang telah selesai. Setelah konstruksi rampung, lakukan pengujian akhir guna mendeteksi potensi cacat atau kerusakan yang mungkin timbul. Selanjutnya ada lakukan audit dan pengujian. Audit dan pengujian secara rutin dapat menemukan masalah tersembunyi dan memungkinkan perbaikan cepat sebelum berdampak lebih luas. Dan kita juga harus berinvestasi dalam teknologi. Menggunakan software dan alat bantu modern untuk mempermudah pengawasan mutu, memperlancar komunikasi, dan meminimalkan kesalahan kerja. Ada beberapa masalah kontrol kualitas yang umum yang biasa dihadapi. Salah beberapanya ada pengerjaan yang buruk. Penyebabnya ada pelatihan tidak memadai, kurangnya pengawasan, dan jadwal terburu-buru. Pengerjaan yang buruk memiliki efek integritas struktural terganggu, bahaya keselamatan, dan kebutuhan pengerjaan ulang. Solusi yang bisa diterapkan yaitu program pelatihan yang komprehensif, tingkatkan pengawasan, utamakan kualitas daripada kecepatan. Selanjutnya ada di kekurangan material. Penyebab kekurangan material adalah bahan di bawah standar, kontrol kualitas tidak memadai selama pengadaan. Efek yang disebabkan adalah daya tahan berkurang, biaya pemeliharaan meningkat, penundaan proyek, dan solusinya adalah lakukan pemeriksaan material secara menyeluruh, bekerja sama dengan pemasok bereputasi baik, dan terapkan standar kualitas yang ketat. Ada kesalahan rencana. Penyebab kesalahan rencana adalah gambar tidak akurat, spesifikasi tidak lengkap, dan miskomunikasi antara pemangku kepentingan. Efeknya, rencana ulang yang mahal, penundaan konstruksi, dan perselisihan hukum. Solusi yang dapat dilakukan adalah kembangkan saluran komunikasi yang jelas antara tim desain dan pemangku kepentingan. Manfaatkan Building Information Modeling atau yang biasa disebut BIM untuk meningkatkan kolaborasi dan deteksi kesalahan. Kurangnya kontrol kualitas. Penyebabnya adalah protokol pemantauan dan pengujian tidak memadai. Sistem manajemen mutu tidak efektif. Efeknya, variasi dalam pekerjaan, ketidakpatuhan terhadap peraturan, dan penolakan proyek. Solusinya, terapkan prosedur kontrol yang ketat. Lakukan inspeksi rutin, manfaatkan teknologi canggih seperti drone dan sensor untuk pemantauan. Perencanaan yang tidak memadai. Penyebabnya, manajemen proyek yang buruk, resiko yang diremehkan, perencanaan kontingensi yang tidak memadai. Efeknya, jadwal melebihi batas, perbedaan anggaran, dan kualitas terganggu. Solusinya adalah lakukan penilaian risiko yang komprehensif, kembangkan rencana proyek terperinci dengan kemungkinan yang sudah ada. Pekerjakan manajer proyek yang berpengalaman. Lalu ada faktor lingkungan. Penyebabnya fluktuasi cuaca, kondisi geologi, dan persyaratan pelindungan ekosistem. Efeknya adalah gangguan lokasi, penurunan kualitas material, dan bahaya keselamatan. Solusinya
memantau ramalan cuaca dan menyesuaikan jadwal yang sesuai, melaksanakan survei lokasi secara menyeluruh untuk menilai risiko geologi, menerapkan praktik berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Ada beberapa saran supaya pelaksanaan kontrol kualitas berjalan dengan baik, yaitu tetapkan sasaran kualitas. Menetapkan sasaran mutu yang jelas merupakan dasar pengendalian mutu yang efektif. Tetapkan standar mutu dan harapan untuk setiap proyek. Pastikan keselarasan dengan peraturan industri, kewajiban kontraktual, dan persyaratan klien. Selanjutnya adalah mengembangkan rencana pengendalian mutu yang komprehensif. Rencana pengendalian mutu yang ditetapkan dengan baik sangat penting untuk mengelola mutu dalam konstruksi. Kembangkan rencana komprehensif yang menguraikan prosedur pengendalian mutu, inspeksi, dan pengujian khusus yang akan dilakukan pada berbagai tahap proyek. Sertakan kriteria yang jelas untuk menerima atau menolak pekerjaan, dan tetapkan tanggung jawab untuk aktivitas pengendalian mutu. Saran yang ketiga yaitu melatih dan memberdayakan tenaga kerja. Berdayakan pekerja untuk bertanggung jawab atas kualitas dan memberikan harapan yang jelas, sumber daya memadai, dan peluang untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yang keempat yaitu merangkul teknologi dan solusi digital. Memanfaatkan teknologi dan solusi digital dapat meningkatkan kontrol kualitas dalam konstruksi secara signifikan. Merangkul teknologi menyederhanakan tugas kontrol kualitas, meningkatkan akurasi, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Pertahankan sistem dokumentasi yang komprehensif. Dokumentasi yang akurat dan komprehensif sangat penting untuk mengelola kualitas dan konstruksi. Terapkan sistem dokumentasi yang kuat yang mencakup semua aktivitas pengendalian kualitas, termasuk inspeksi, pengujian, ketidaksesuaian, dan tindakan perbaikan. Mendokumentasikan informasi terkait kualitas, memastikan ketertelusuran, memfasilitasi komunikasi, dan menyediakan referensi untuk proyek-proyek mendatang. Pertahankan repositori terpusat untuk memudahkan akses ke dokumentasi kualitas di seluruh siklus hidup proyek. Lalu yang keenam ada belajar dari proyek masa lalu dan belajar yang dipetik. Peningkatan berkelanjutan adalah kunci untuk mengelola kualitas dalam konstruksi. Tinjau proyek-proyek sebelumnya secara berkala. Adakan sesi pembelajaran dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nilai efektivitas praktik pengendalian kualitas dan terapkan perubahan berdasarkan wawasan yang peroleh. Dan yang terakhir ada menetapkan proses manajemen kualitas pemasok. Manajemen kualitas pemasok memegang peranan penting dalam menjaga kualitas proyek secara keseluruhan. Tetapkan proses untuk mengevaluasi dan memantau kinerja pemasok untuk memastikan mereka memenuhi standar kualitas yang disyaratkan. Lakukan penilaian kemampuan mereka secara berkala, lacak kinerja mereka, dan tangani masalah terkait kualitas dengan segera. Membangun hubungan yang kuat dengan pemasok yang andal berkontribusi untuk menjaga kualitas yang konsisten selama proses konstruksi. Sekian presentasi dari saya yang menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah manajemen mutu. Terima kasih.